Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Ganbate Kudasai. Di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian jenis-jenis video ataupun channel YouTube yang nggak bakal lolos monetisasi. So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Ganbatte kudasai. Ayo, aku mau nanya nih, siapa yang udah capek-capek bikin video YouTube, udah ngupload banyak video YouTube, tapi pas masa pengajuan atau peninjauan YouTube untuk monetisasi itu ditolak mentah-mentah sama YouTube, alias nggak bisa monetisasi YouTube dan dia tidak bisa mendapatkan uang. Nah ini pasti capek banget ya, karena kita udah usaha gitu kan, bikin upload video setiap hari, tapi pada saat pengajuan peninjauan itu monetisasinya ditolak. Jadi di sini aku mau kasih tahu kamu teman-teman yang baru join YouTube itu kan, untuk mengetahui mana sih kira-kira konten yang lolos dan tidak lolos gitu kan monetisasi sama YouTube. Supaya apa? Supaya usaha yang kita lakuin itu bisa bermanfaat dan nggak nyesel di akhirnya. Karena kalau kita udah bikin video banyak capek-capek karena ujungnya ditolak monetisasi, itu bakal ngerasa sedih banget sih. Karena pasti setiap harinya semakin banyak orang-orang yang pengen jadi YouTuber, yang berharap kontennya dan channelnya bisa dimonetisasi, tapi ternyata menurut YouTube channelnya, kontennya itu nggak layak untuk diloloskan monetisasi. Yang pertama, jenis konten yang nggak bakal lolos monetisasi sama YouTube yaitu adalah mereka yang punya konten digunakan ulang atau menduplikasi konten-konten yang udah ada di YouTube itu sendiri. Jadi coba deh kalian cek di channel kalian, ada nggak sih konten yang kalian buat itu ada potongan-potongan di isinya video ataupun background yang sering dipakai juga orang. Artinya videonya itu nggak full original, hasil karya sendiri. Nah di sini aku bakal ngejelasin beberapa contoh jenis konten yang digunakan ulang itu seperti apa. Jadi kalian bisa mengerti dan meresapi lagi, meneliti lagi apakah di channel kalian itu ada konten seperti itu, supaya kedepannya kalian tuh nggak bikin konten yang serupa kayak gitu ya. Contohnya konten yang digunakan ulang, kalian suka lihat nggak sih nonton YouTube kayak ada footage video disempilin di tengah-tengah, entah itu kayak efek-efek biar nambah lucu videonya. Nah itu karena banyak banget orang yang pakai, itu akan dianggap sama YouTube konten yang berulang. Meskipun sebenarnya potongan-potongan video ataupun footage video tersebut itu nggak mengandung copyright, artinya itu bebas copyright, bebas orang pakai gitu. Tapi karena banyak banget orang yang pakai di channel-channel orang, pakai footage itu mengakibatkan dianggap sama YouTube itu konten yang berulang. Kemudian jenis konten yang berulang lainnya yaitu adalah re-upload. Nah ini udah dari awal kata ya, kapan tahu, jangan pernah re-upload ataupun mengupload ulang konten-konten orang lain. Mau itu cuma beberapa detik atau bahkan sepenuhnya gitu ya, lebih parah lagi itu. Itu jangan sampai. Mau yang nonton videonya sedikit, misalkan udah re-upload nih di channel kalian, yang nonton sedikit kayak yang nonton banyak, itu bisa penyebab besar nantinya channel kalian itu ataupun monetisasinya itu ditolak sama YouTube karena kalian mengupload konten yang bukan original, yang bukan karya kalian sendiri. Lanjut, konten yang dianggap digunakan ulang berisi kompilasi berbagai video yang dijadiin satu gitu ya. Ini sebenarnya sama aja sih kayak konten re-upload, tapi kalau re-upload itu kan cuma satu video dimasukin di video kita gitu, sebagian atau sebeberapa gitu ya. Tapi kalau kompilasi ini atau banyak video yang dijadiin dalam satu video di channel kita, nah ini juga nggak boleh sama sekali, karena ini dianggap menggunakan konten orang lain gitu kan, dan bukan konten original.
Jenis konten yang digunakan ulang lainnya adalah misalkan kalian atau teman-teman yang suka cover lagu. Nah, ini kan biasanya kalian cari dulu ya, kayak musiknya doang atau kayak nadanya doang, terus kalian cover, kalian nyanyiin pakai suara kalian sendiri. Nah, ini akan dianggap sama YouTube itu sebagai konten yang digunakan berulang, karena bisa jadi nada-nada ataupun musik yang kalian cover itu juga dipakai oleh banyak orang, tinggal diganti aja, ditambahin aja sama tambahan suara kalian kayak gitu. Jadi ini juga bakal kemungkinan besar untuk ditolak monetisasinya. Nah, kemudian konten yang digunakan ulang itu juga bisa kalau misalkan upload misi acara TV atau terus juga acara film gitu ya, film-film di bioskop yang kalian upload di channel kalian itu juga nggak boleh. Atau mungkin kalian dari DVD, dari kaset gitu, kalian rekam lah segala macem, terus kalian upload ke channel kalian, konser musik, bahkan misalkan kalian nonton di GBK ataupun di pagelaran apa gitu, terus kalian videoin, padahal itu pakai video kalian sendiri, pakai HP sendiri, tapi terus kalian upload ke YouTube, itu akan dianggap pelanggaran sama YouTube, karena pastinya si lagu aslinya itu punya hak cipta gitu ya. Dan kalau misalnya kalian upload, pasti kalian akan dianggap konten yang berulang. Mungkin bukan cuma kalian aja yang upload, tapi banyak orang. Konten yang digunakan banyak orang buat teman-teman yang punya channelnya game bermain game atau channel gaming gitu. Nah, coba kalian perhatiin, kalau misalnya kalian fokus ke channel game, usahakan jangan sekedar kayak kalian ngerekam secara full main game terus udah langsung upload gitu aja di YouTube tanpa adanya komentar gitu kan, tanpa kalian edit, ada yang di-cut lah, ditambahin lah segala macem. Itu jangan sampai kayak gitu. Kalau misalkan kalian bikin channel game, pastikan nambahin komentar atau mungkin diedit, dikasih caption, dikasih tulisan, dikasih tambahan segala macam. Jangan cuma pure main game gitu aja. Itu bakal dianggap nantinya konten berulang. Terus cara mengatasi untuk konten yang berulang itu gimana? Ya, dari awal sebaiknya kalian harus memahami dan juga membuat konten YouTube itu secara original, bener-bener karya kalian sendiri. Karena kalian kan biasanya suka yang ada yang bilang nambahin video orang lain cuma beberapa detik, itu kan nggak apa-apa tuh, nggak kena teguran. Nah, kita nggak tahu ya, sistem YouTube itu semakin canggih. Jadi saja kalian masukin beberapa detik pun bakalan kedetek sama pihak YouTube. Karena ingat ya, YouTube itu lebih pintar, bisa mendeteksi beberapa video-video yang udah sering diupload sama orang. Jadi sebaiknya bikin konten original hasil karya kalian sendiri. Jenis konten atau channel yang kedua yang nggak bakal dilolosin monetisasinya sama YouTube adalah channel-channel yang ngikutin atau meniru identitas seseorang. Contohnya aku pernah tahu ya dari subscriber yang teman subscriber lain, ini ada channel yang persis kayak channel yang si A gitu, pakai foto sama, namanya hampir sama, terus dan juga isi videonya itu video-videonya yang diupload ulang gitu. Nah, ini dianggap sama YouTube kayak penirian identitas, dan nggak bakal dilolosin monetisasinya. Karena apa? Ini dianggap sebagai bisa bikin bingung orang-orang atau penonton yang mengunjungi channel gitu kan. Misalkan mereka searching gitu ya, kan bisa aja muncul tuh channel yang diplagiat tadi muncul. Nah, itu channel dia yang meniru, dianggap membingungkan penonton oleh pihak YouTube. Jadi nggak bakal yang namanya dilolosin monetisasinya. Nah, solusinya apa nih?
ya usahainlah bikin channel yang emang dari kalian sendiri, bikin kalian sendiri, karya kalian sendiri, nggak meniru orang lain, nggak meniru artis, nggak meniru orang lain. Dan kemungkinan kalian tuh berharap meniru orang lain tuh bisa bakal jadi blooming gitu ya, tapi itu bakal jadi bumerang buat kalian sendiri, dan itu pasti akan ditolak monetisasinya. Yang ketiga, yang jenis konten atau channel yang nggak bakal dilolosin monetisasinya sama YouTube adalah isi-isi video yang kalian buat itu thumbnailnya atau cover depannya videonya itu menyesatkan, atau kata lainnya dengan clickbait. Jadi kalian bisa bikin video A tapi bikin thumbnailnya itu B, yang mengharapkan orang itu ngeklik video kalian, nonton video kalian, bisa meningkatkan view dari video kalian. Itu dianggap sama YouTube menyesatkan ya, nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau kita bikin video, bikin thumbnail itu harus sesuai, harus sama gitu loh, harus sinkron. Karena tujuan thumbnail itu adalah bisa memberikan gambaran kepada calon penonton gitu kan, terkait dengan isi video kita itu membahas tentang apa gitu. Kalau misalkan dari thumbnailnya sudah menyesatkan dan tidak sesuai isi video, itu dianggap sama YouTube membohongi penonton atau membohongi publik, dan itu sangat merugikan ya. Dan itu juga bakal jadi pertimbangan pihak YouTube untuk meloloskan monetisasi channel kalian. Yang keempat, yang jenis konten yang ditolak monetisasinya sama YouTube adalah cara-cara yang kalian dapatin untuk memenuhi persyaratan monetisasi dengan cara yang curang. Misalnya seperti apa? Contohnya, cara-cara yang curang itu ini udah dari awal banget ya. Teman-teman tuh nggak usah ngumpulin persyaratan monetisasi dengan cara-cara curang. Seperti sub for sub. Nah, antara satu orang dengan satu channel tuh bertukar subscribe. Itu bukan karena suka kontennya, tapi biar nambahin subscriber, jadi saling subscribe. Itu namanya sub for sub. Ada juga view for view, jadi kalian tuh saling nonton video antara satu dengan yang lain. Itu biasanya disebut gotong royong gitu ya. Biasanya istilahnya spirit of gotong royong. Jadi kalian saling nonton, saling gantian nonton gitu ya. Itu bahkan kebaca sama YouTube ya. Ini kayaknya nggak bener nih gitu. Traffic jam tayang yang dibuat itu adalah kayak saling berkaitan. Si A nonton video si B nonton video si A, si C nonton video si A gitu. Bakalan ke-detect sama YouTube kalau itu bukan jam tayang yang dihasilkan secara alami. Atau mungkin buat kalian yang teman-teman nekat untuk beli subscriber, untuk beli jam tayang, itu udah pasti nggak bakal lolos monetisasi. Karena apa? Misalkan nih, kalian berhasil mendapatkan 1000 subscriber dan minimal 4000 jam tayang, tapi pada saat proses peninjauan itu akan dicek sama tim YouTube ya, secara manual, apakah subscriber dan juga jam tayang yang didapatkan secara alami atau secara curang. Itu bisa ketahuan sama YouTube. Nanti kalau ketahuan dan dapat dari cara alami, YouTube tidak sungkan untuk menolak monetisasi kalian, dan video-video kalian nggak bisa dapat uang gitu ya. Contohnya kayak beberapa waktu lalu ada beberapa subscriber itu ya, ada teman gitu, dia bilang katanya monetisasinya atau bullet AdSense-nya itu dinonaktifkan. Karena apa? Dia katanya iseng untuk beli view. Wah, itu nyesel banget ya kayaknya ya. Nggak ada kata untuk beli view atau subscriber gitu. Jangan pernah coba-coba deh untuk beli view atau subscriber atau jam tayang. Karena bisa aja mungkin data angkanya nambah ya, tapi pada saat pengajuan monetisasi, YouTube itu lebih pinter untuk bisa mendetek ini didapatkan dari mana nih, dari beli atau cara curang atau dari mana gitu.
jangan pernah untuk coba-coba mendapatkan persyaratan monetisasi itu dengan cara curang ya. Yang kelima adalah cara channel video yang bikin kontennya itu tidak sesuai dengan pedoman dan panduan YouTube. Ini juga pastinya nggak bakal dilolosin monetisasinya ya. Seperti karena kita ketahui, supaya video kita, channel kita dimonetisasi, bisa menghasilkan uang, itu video kita itu harus memberikan manfaat buat banyak orang ya, bukan yang melanggar pedoman YouTube. Kalau misalkan mengandung sara, pembahasannya yang tidak sesuai, itu juga nggak bakal dilolosin sama YouTube. Jadi sebisa mungkin kalian patuhin untuk baca dulu pedoman YouTube, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan supaya nggak nyesal di akhir gitu kan. Ibarat perjuangan kalian yang diakuin itu tidak sia-sia di akhir dan ditolak oleh monetisasinya. Ya, itu tadi adalah penjelasan terkait jenis-jenis konten atau channel yang nggak bakal lolos monetisasi di YouTube. Semoga video kalian bermanfaat ya, dan jangan lupa buat like, buat komen, dan buat share di media sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, saya tunggu untuk subscribe sekarang juga, karena tindakan yang sangat sederhana sekali tapi itu sangat berpengaruh besar untuk perkembangan channel YouTube aku ya. Terima kasih dan sampai jumpa, ketemu di video-video aku berikutnya. Dadah.